berdiri begitu. Nah, untuk itu kita bisa eh, kita akan nonton sebentar, nonton video dari perkenalan singkat tentang komunitas masyarakat sehat kreatif. Kenal. Wow, jantung. Wow. Belum keluar Kak suaranya. Oh, memang nggak pakai suara ke?
Komunitas masyarakat sehat kreatif adalah komunitas yang didirikan atas inisiatif beberapa nakes yang melihat kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Untuk itu, kami hadir memberikan edukasi seputar kesehatan fisik, kesehatan gigi, kesehatan mental, bahkan kesehatan lingkungan dalam bentuk tulisan maupun webinar. Kami akan berupaya memperbaiki program kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan dukungan teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih Kak Nurul atas pemutaran videonya. Jadi itu perkenalan singkat ya tentang komunitas yang hari ini menyelenggarakan acara sharing session spesial Hari Ibu, yaitu yaitu komunitas masyarakat sehat kreatif. Nah, kami juga mohon maaf ya sebelumnya kakak-kakak, adik-adik dan seluruh peserta yang sudah berhadir. Ada beberapa kendala teknis di sini karena mungkin gangguan jaringan dan ini ya device-nya mungkin sedang ada gangguan sedikit. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa yang sudah berhadir hari ini. Nah, untuk itu sebelum saya perkenalkan nih siapa sih kira-kira pemateri yang sudah mempersiapkan materi dengan luar biasa untuk bahan kita saling berdiskusi nantinya. Saya ingetin bahwa malam ini kita akan ada door prize ya untuk peserta terbaik dengan 10 jumlahnya, jumlah seluruhnya ada 10 peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize. Namun untuk tiga peserta terkhusus yang akan memberikan sharing bisa dalam bentuk upload pada saat kegiatan, kemudian atau mungkin menuliskan resume apa ilmu yang didapat malam ini, kemudian ataupun mungkin menuliskan kesan pesan yang sudah didapatkan selama acara, itu bisa diupload di story Instagram dengan tag Instagram komunitas masyarakat sehat kreatif gitu ya. Plus jangan lupa juga mengisi presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Nanti presensi itu akan kita follow up untuk acara kita selanjutnya nih. Kira-kira teman-teman, kakak-kakak, ataupun peserta yang hadir hari ini pengen bahas apa ya? Atau mungkin ada materi-materi unik, ide kreatif yang mungkin bisa dijadikan saran dari komunitas masyarakat sehat kreatif untuk kemudian bisa lebih dibahas detail gitu ya. Nah, untuk itu mohon diisi presensinya, kemudian aktifkan kameranya bagi yang mungkin mobile untuk aktifin kamera karena nanti eh, kita bisa samain virtual background ya seperti di belakang mungkin bisa diunduh nanti di grup disediakan dan tanpa memperpanjang eh, pembukaan lagi, saya akan bacakan si pembidik. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Ya, ini. Apakah sudah nampak kan Nurul CV-nya? Sudah Kak, Ya, sudah sudah. kelihatan. Sudah ya. Nah, eh, pemateri pertama kita adalah Dr. Ayu ya, Dr. Ayu Azhari. Dr. Ayu Azhari Susanti, beliau bertempat tanggal lahir di Sidikalang, Hai. bertempat lahir di Sidikalang, tanggal lahir 13 Desember 1986. Beliau beragama Islam, kemudian sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Saat ini alamat di Jalan Hamzah Fansuri, nomor 140, Dusun Rahmat, Subul Salam Barat, Kota Subul Salam Aceh. Nah, beliau punya IG yang bisa dikunjungi, Ayu Azhari Susanti dengan nomor handphone 0852 7541 1004. Moto beliau jangan hanya bermimpi, bangun dan wujudkanlah. Untuk latar belakang pendidikan beliau, beliau sekolah dasar di SD Negeri 2 Sidikalang, kemudian di SMP dan SMA Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dan melanjutkan perguruan tinggi di pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Islam Sumatera Utara. Pengalaman bekerja beliau yakni dokter
Umum PTT Puskesmas Longkip Kota Subul Salam tahun 2016 sampai 2020. Kemudian menjadi dokter umum ASN Puskesmas Simpang Kiri Kota Subul Salam 2020 sampai sekarang, dan juga sebagai konselor menyusui Klinik Utama Dian Lestari dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, sungguh luar biasa ya, kita kedatangan konselor menyusui langsung. Untuk itu, kita panggil pemateri kita malam ini, Dr. Ayu Azhari Susanti. Kami persilakan, Dok. Apakah dokter sudah berhadir? Sudah, Iya, sudah berhadir iya. ya, Dok. Eh, Alhamdulillah. Terima kasih saya Dokter, apa ucapkan kabarnya? Yanti ya. Oh iya, Bisa Dok. bisa tolong share screen? Oh iya, boleh sebentar ya, Dok. Oke, ini kita berhubung waktunya singkat, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sudah terlihat, Dok? Oke, iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, Mams, tentang keajaiban ASI. Jadi, eh, di awalnya itu kita harus mengenal ASI dulu. Bagaimana kita mencintai ASI tanpa mengenal. Jadi ini kita sama-sama mengenali ASI dulu. Eh, next, next, next. Ya. Oke, ini ternyata tahap banyak dari kita yang belum tahu ya, Mams. Ternyata tahapan produksi ASI itu, pembentukan ASI itu ada 3 tahapan. Jadi di sini ada tahap laktogenesis yang pertama, kedua, dan ketiga. Laktogenesis itu adalah eh, proses produksi ASI, proses terjadinya ASI. Yang pertama itu pada saat kehamilan, usia kehamilan 16 minggu, 16 minggu ya. Jadi pada kehamilan di usia 16 minggu itu kelenjar payudara sudah mulai berkembang. Kolostrum sudah mulai terbentuk. Jadi selama hamil, kenapa kolostrum itu tidak keluar? Karena ada hormon kehamilan atau progesteron yang meningkat pada masa kehamilan sehingga menghambat hormon laktasi untuk eh, melingkupi kelenjar payudara sehingga otot-otot di lingkup yang melingkupi payudara itu tidak berkontraksi. Jadi itu disebabkan, jadi sebenarnya ASI itu di 16 minggu itu sudah mulai terbentuk, sudah ada, hanya saja dia tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena hormon progesteron kita selama masa hamil itu meningkat. Itu yang menghambat sehingga ASI belum keluar. Kemudian pada tahap kedua itu saat bayi dan plasenta lahir. Jadi ketika bayi dan plasenta lahir sampai 96 jam berarti dari proses melahirkan sampai 4 hari setelah bayi dilahirkan itu namanya tahap kedua. Pada tahap kedua ini, hormon progesteron mulai menurun, sedikit demi sedikit menurun. Jadi di sini terjadi masa aktivasi hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi yang memproduksi itu adalah prolaktin dan yang mengeluarkan itu adalah oksitosin. Di sini mulai aktif karena hormon progesteronnya perlahan sudah menurun. Kenapa di awal-awal proses melahirkan itu kadang-kadang ASI kita belum banyak gitu. Kenapa belum banyak banyak dari kita yang salah salah ini ya, Mam, salah memahami iya ASInya belum banyak. Banyak dari kita itu yang menunggu ASInya keluar dulu baru diberikan kepada bayi. Harusnya bayi itu dulu eh, yang menghisap itu otomatis nanti dia kan supply ASI itu dia supply on demand, meet demand. Jadi kapan dibutuhkan?
Jadi kalau kita menunggu ASINya banyak baru diberikan kepada bayi, itu adalah salah satu faktor kegagalan dalam pemberian ASI. Jadi harusnya memang bayi tetap. Makanya sekarang itu ada inisiasi menyusui dini. Jadi ketika bayi dilahirkan, langsung diberikan kepada si ibu untuk mulai proses perlekatan. Jadi bayi mulai mencari puting ibunya, mulai menghisap. Walaupun kita merasa, duh ini ASINya masih terlalu sedikit. Kenapa? Karena memang ini adalah proses laktogenesis tahap 2. Jadi pelan-pelan perlahan dari mulai proses melahirkan sampai ke 4 hari itu akan normal ya. Kemudian itu tadi di masa ini banyak yang salah paham sehingga kegagalan itu terjadinya itu di awal. Jadi kemudian di hari selanjutnya ya udah si ibunya sudah memang ASINya nggak ada, ASINya nggak keluar atau ASINya terlalu sedikit. Jadi kita perlu belajar ini agar tidak salah di tahap kedua ini. Kemudian ada tahap ketiga. Tahap ketiga saat bayi berusia 4 hari hingga 2 tahun. Jadi produksi ASI di sini tadi saya bilang supply meet demand. Jadi semakin sering bayi menyusu akan semakin banyak produksi ASI. Tapi para moms sering salahnya itu nunggu ASI banyak dulu baru si bayi dikasih ASI. Jadi kalau si bayinya jarang untuk menyusu, jadi otomatis otak kita itu eh, berpikirnya oh ternyata si bayinya itu butuhnya cuma segini. Kalau si bayi misalnya si bayi nih 8 kali per hari, 8 kali per hari menyusu, maka otak kita berpikirnya, oh ini dia butuhnya 8 kali per hari. Tapi kalau kita memberi ASINya itu hanya 2 atau 3 kali misalnya, jadi kebutuhan ASI itu disesuaikan otak kita, eh, oh produksi ASI ternyata si bayi ini cuma butuh 3 kali gitu. Jadi untuk agar produksi ASINya lebih banyak, jadi harus perlekatannya itu proses menyusuinya itu harus lebih sering kita lakukan. Begitu ya, Mams. Next. Nah, ini kita harus mengenali jenis ASI. Jadi yang pertama itu adalah kolostrum. Kolostrum itu ASI yang berwarna kekuningan, yang paling pekat dan yang paling banyak gizinya, banyak antibodinya, dan yang sangat amat dibutuhkan sama bayi itu kolostrum. Kolostrum itu berwarna kekuningan, dia lebih kental, kadang agak krem, paling kental itu diproduksi 1 sampai 7 hari. Jadi kenapa di awal-awal di awal-awal setelah melahirkan itu ASI itu berwarna kuning, dia lebih pekat, itu yang dinamakan kolostrum. Sangat banyak antibodi di dalam kolostrum itu yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Yang kedua adalah ASI transisi. ASI transisi ini antara kolostrum ke ASI matur. Dihasilkan pada hari ke-8 sampai 20 hari setelah melahirkan. Kemudian ada ASI matur. ASI matur ini diproduksi di hari ke-20 dan seterusnya. Mengandung 90% air dan 10% karbohidrat, protein, lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi dan energi bayi. Nah, ASI matur ini terdapat 2 jenis, ya, ASI formil atau hint milk. Untuk lebih mudah kita pahami, formik ini adalah ASI depan. Jadi yang pertama kali keluar itu dinamakan formil dan yang terakhir keluar dinamakan hilmik atau ASI belakang. Formik ini dia lebih encer, volumenya lebih banyak, tinggi laktosa, tapi lemaknya itu lebih rendah. Tapi ini sangat penting untuk pertumbuhan otak bayi. Kemudian ASI belakang atau heel milk itu ASI yang keluarnya belakangan lebih kental. Biasanya dia lebih putih pekat dibandingkan yang fore milk. Ini kayak lebih banyak lemaknya yang membuat bayi itu kenyang. Kenapa disarankan menyusui itu eh, minimalnya 15 menit. 10 sampai 15 menit di satu payudara supaya apa? Supaya bayi mendapatkan formik dan healed milk. Jadi bayinya kenyang,
payudara kosong sehingga produksi ASI kembali itu juga lebih baik gitu. Oke, next. Nah, ini kandungan dan manfaat dari ASI. ASI itu tadi berisi dari air, terdiri dari karbohidrat atau laktosa, karnitin, lemak, protein ASI, dan mineral yang memang sangat dibutuhkan oleh bayi. Jadi dia lengkap di dalam ASI itu lengkap ya. Tahap perubahan ASI dari baru melahirkan yang mengandung kolostrum untuk meningkatkan kekebalan dan melindungi usus. Kemudian di 6 minggu itu dia antibodi yang tertinggi itu di 6 minggu, 3 bulan kaya akan kalori dan dapat menunjang pertumbuhan. Di 6 bulan mengandung asam omega tertinggi yang penting untuk pertumbuhan otak. Di 12 bulan mengandung banyak kalori dan asam omega untuk perkembangan otot dan otak. Di 24 bulan lebih terkonsentrasi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Next. Keajaiban ASI. Jadi ASI pada pagi hari biasanya lebih banyak formil dan berwarna kebiruan untuk menjaga daya tahan tubuh bayi dan lebih banyak sel darah putih, tinggi magnesium, zinc, kalium, dan natrium. Pada malam hari, 2 jam sebelum bayi tidur, sistem pencernaan itu melambat. Jadi membuat melatonin dan triptofan meningkat. Biasanya Hilmit lebih banyak agar bayi tidur dengan nyenyak serta kaya dengan vitamin E. Nah, manfaat ASI ternyata bukan hanya untuk bayi, untuk ibu juga bermanfaat. Untuk menurunkan resiko depresi, bayi menjadi lebih sehat, untuk ibu menurunkan berat badan, menurunkan resiko penyakit ibu menyusui. Jadi eh, membantu involusi awal rahim, mengurangi perdarahan pasca melahirkan, itu salah satu manfaat ASI eksklusif. Kalau untuk bayi, bayinya menjadi lebih sehat, karena tadi mendapat kolostrum, melindungi bayi dari masalah kesehatan, karena tadi dengan manfaat ASI, isi komposisi ASI yang baik, amat sangat baik, itu membantu bayi dari masalah kesehatan. Kemudian menurunkan resiko kematian. Oke, next. Nah, maaf sebelumnya belum selesai ya. Oke, nah ini untuk mendukung ibu bekerja, pemberian ASI eksklusif juga dimungkinkan ya, Mams, masih dimungkinkan. Bangun bonding ibu dan anak. Jadi bayi dengan ASI eksklusif itu biasanya interaksi ibu dan bayi itu lebih sering sehingga bondingnya itu lebih lebih terbangun ya. Secara ekonomis juga bermanfaat karena tidak perlu susu formula, tidak perlu suplemen-suplemen tambahan. Oke, next. Ini rekomendasi WHO, ASI harus diberikan dalam jam pertama setelah lahir atau tadi yang disebut dengan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi, waktu bayi lahir itu walaupun ASI itu belum keluar, tetap dilakukan inisiasi menyusui dini. ASI harus diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Artinya, tidak ada makanan atau cairan lain yang diberikan termasuk air putih. ASI harus diberikan sesuai permintaan, yaitu sesering yang diinginkan anak, siang dan malam. Jadi, kalau di awal itu kan biasanya nakes, tenaga kesehatan itu menganjurkan kepada ibu, Bu sebaiknya diberikan ASI 2 sampai 3 jam sekali. Untuk bayi yang baru lahir, 2 sampai 3 jam sekali. Tapi seandainya bayinya mau, walaupun masih 1,5 jam misalnya, boleh diberikan. Jadi kita tidak berpatok ke 2 sampai 3 jam. Jadi tergantung sama permintaan bayi, begitu ya. Makanan pendamping ASI dapat diberikan jika usia bayi minimal sudah 6 bulan. ASI harus tetap diberikan meski ibu juga bekerja. Jadi ibu-ibu pekerja juga sekarang kita dukung untuk tetap memberikan ASI
via eh, kalau tidak bisa dengan DBF, bisa dengan ASI perah. Begitu. Next, problematika mengasihi. Jadi selama menyusui itu biasanya si ibu bisa mengalami stres atau kelelahan. Kemudian yang jadi dilema sama ibu-ibu itu konsumsi obat, kontrasepsi mau KB, tapi kira-kira ini KB-nya mempengaruhi ASI tidak gitu ya. Jadi biasanya alat kontrasepsi yang mempengaruhi produksi ASI itu adalah suntikan KB yang 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ya. Kenapa? Karena itu dia berupa eh, progesteron. Jadi dia cara kerjanya itu sama seperti progesteron yang suntik 3 bulan, sehingga dia seperti produksi ASI pada tahap 1, dia menghambat hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi produksi ASInya menurun. Kemudian pemberian susu formula. Sebagai newmom, biasanya belum ini ya, masih apa ya, belum masih harus banyak belajar begitu. Jadi setiap anak nangis setiap anak nangis, kadang lingkungan sekitar kita juga mendukungnya seperti itu. Kalau setiap anaknya nangis, oh dia ya ASI nih, dia mau ASI. Dia nangis nih, dia haus, dia nangis nih, dia lapar begitu. Jadi kadang si ibu dan lingkungan sekitar kadang mendukung, oh sepertinya dia lapar, dia butuh susu formula seperti itu. Jadi ketika bayi ini sudah memperoleh susu formula, akan muncul masalah-masalah baru yang menyebabkan kegagalan mengasihi. Kemudian kurangnya intensitas menyusui. Ada bayi yang suka tidur, kadang lebih dari 2 sampai 3 jam. Jadi kadang si ibu ya udah, bayinya tidur, tidak usah dibangunin gitu. Jadi nggak dibangunin. Jadi 2 sampai 3 jam sudah lewat, tapi bayi tidak dibangunin, tidak diberikan ASI. Jadi ketika intensitas tadi berkurang, pemberian ASI berkurang, supply meet demand tadi berarti, oh ini kebutuhannya juga tidak sebanyak itu begitu ya. Perlekatan yang tidak tepat. Jadi eh, banyak new mom yang tidak tahu ini sebenarnya harusnya gimana ya gitu. Jadi mereka secara alami saja, secara alami menyusui tanpa ada ilmu. Jadi sering masalah perlekatannya ini yang buat kegagalan dalam menyusui itu perlekatan. Jadi perlekatan itu ada kunci perlekatan yang baik. Bahwasanya ini memang sudah benar nih perlekatannya. Kalau perlekatan yang baik, jadi produksi ASI juga akan baik. Perlekatan itu yang pertama, mulut bayi terbuka lebar, kemudian bayi dekat dengan ibu, eh, areola bagian atas itu lebih banyak terlihat dibanding areola bagian bawah. Kemudian dagu bayi, dia menempel ke payudara ibu. Menempel ke payudara ibu, kemudian ada bunyi menelan. Ada bunyi menelan, eh, itu adalah kunci perlekatan yang baik. Jadi kalau misalnya eh, bayi udah dihadapkan dengan ibu, dekat dengan ibu, mulutnya melebar, kemudian areola atas lebih nampak dibandingkan yang bawah, mulut bayi doer, jadi ini keluar tanda bayi itu memang menghisap gitu ya. Kemudian makanan yang mengurangi produksi ASI. Eh, di masyarakat tuh banyak kita temuin yang ibu ibu nifas ibu nifas itu banyak yang pantangan, tidak boleh ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Justru makanan-makanan yang tidak diperbolehkan itu sebenarnya gizi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Jadi otomatis gizi si ibu tadi juga berkurang sehingga produksi ASINya menurun. Dan ada makanan-makanan atau minuman yang memang menghambat produksi ASI. Contohnya seperti kopi, teh. Kopi dan teh ini mengandung kafein. Jadi efeknya kalau kita minum kopi atau minum teh itu seperti minum diuretik ya. Jadi kita frekuensi buang air kecilnya juga lebih sering. Jadi dehidrasi ini menyebabkan gangguan produksi ASI. Minuman beralkohol sama seperti itu juga.
Oke, next. 8 cara meningkatkan produksi ASI. Yang pertama, perlekatan antara bayi dan ibu. Jadi sebaiknya skin to skin. Tapi kita ini bukan bukan hanya satu cara ini aja untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi kita lihat juga lingkungan kita kira-kira mendukung nggak nih kalau misalnya bayinya skin to skin hanya menggunakan diapers atau hanya menggunakan eh, popok gitu ya. Kira-kira kedinginan enggak. Tapi kalau misalnya daerah kita memang kedingin dengan suhu yang dingin, nggak usah dicoba yang ini, kita coba cara lain. Sering menyusui, apabila suka tidur, coba untuk membangunkan. Jadi kadang bayi itu nggak perlu kita bangunkan. Bayi itu penglihatannya, pendengarannya itu belum sempurna. Yang paling sempurna itu adalah penciumannya. Jadi kadang bayi dalam posisi tidur, tapi gitu kita dekatkan ke payudara si ibu, bayi mau ngenyot ya. Kemudian pastikan perlekatan sudah tepat, minta tolong konselor ASI jika kesulitan. Tadi ada 4 kunci perlekatan yang baik. Menyusui bergantian jika diperlukan dan bayi telah mendapat healed milk. Ini maksudnya menyusui bergantian, jangan hanya di satu payudara, tapi dari payudara yang satu kemudian ke payudara yang satu lagi. Usahakan menyusui hingga payudara kosong agar merangsang produksi ASI. Jadi kalau payudaranya tidak kosong, kadang-kadang produksi ASI itu tidak sebanyak kalau payudara itu kosong. Saat atau setelah menyusui, coba kompres dan memijat payudara dengan lembut. Ini supaya apa? Karena banyak ibu-ibu kadang mastitis ya, bengkak. Payudaranya bengkak karena tadi pengosongannya tidak baik. Itu cara yang terbaik, coba dikompres, dipijat payudaranya dengan lembut. Kemudian sebelum memberi sufor, coba beri ASIP sendiri dari donor atau mencari ibu sepersusuan. Mintalah suplemen menyusui dari dokter jika diperlukan. Ini ya, suplemen menyusui atau booster ASI itu jika diperlukan. Jadi kami sebagai konselor ASI juga kurang merekomendasikan booster ASI ya. Oke, next. Nah, ini Bunda susuilah anakmu. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marodoah. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an pun itu sudah dikatakan. Jadi sebaiknya ibu-ibu itu menyusui untuk menyempurnakan itu paling tidak selama 2 tahun. Oke, begitu ya, Mams. Eh, Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan sedikit bermanfaat buat Mams sekalian. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan kepada Kak Hardianti Rukmanah. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Sebelumnya kita izin masuk ke materi satu lagi ya, dok ya. Biar kita nanti pertanyaan di akhir kita kumpulkan, biar nanti bisa terakumulasi semua nih em, pertanyaannya. Baik, terima kasih, dokter. Saya izin manggil pemateri yang satu lagi ya, dok Oke, ya. sama-sama. Terima kasih. Iya, iya, sama-sama, dok. Oke, selanjutnya saya izin bacakan CV pemateri kedua kita, yaitu Kak Afifah Aminova, SPSI. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, baik. Izin bacakan CV pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Afifah Aminova, SPSI. Nah, beliau adalah seorang konselor yang sedang menempuh pendidikan magister profesi psikologis klinis dewasa dan mendalami isu kesehatan mental, keluarga, serta pengembangan diri. Juga beliau berpengalaman dalam konseling dan administrasi tes psikologi. Beliau adalah alumni dari Universitas Andalas, program studi psikologi Fakultas Kedokteran tahun 2016 sampai 2021. Kemudian melanjutkan pendidikannya kembali di Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Nah, beliau
mempunyai beberapa skill ya yang dicantumkan dalam CV beliau, yakni counseling, psychological test administration, dan basic HR certified. Kemudian ada beberapa pengalaman ya sebagai konselor tahun 2021 sampai 2022 sebagai konselor aktif ya melalui platform online self-care Indonesia. Kemudian di tahun 2022 hingga sekarang, beliau aktif melakukan konseling dan berbagai teknik intervensi psikologis. Kemudian sebagai Psychological Test Administration di tahun 2021 sampai 2023, beliau melakukan administrasi tes psikologis dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan, seleksi masuk sekolah SD, seleksi PPDS, dan beliau juga ada proyek di tahun 2022 sampai 2023 kemarin, yakni bagian pengembangan SDM bidang usaha YWAM. Untuk itu, langsung saja panggilkan pemateri kita kedua, yaitu Kak Afifah Aminopa PSI. Ada kakak, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kakak yang sudah memperkenalkan saya. Saya sebenarnya hari ini mau banyak berterima kasih kepada moderator tentunya yang sudah memperkenalkan saya, kemudian juga kepada komunitas ini. Saya sangat senang sekali adanya komunitas yang eh, apa ya, mengeluarkan isu-isu kesehatan yang jarang gitu, masih sangat sedikit sekali ada komunitas-komunitas yang bergerak di isu kesehatan seperti ini. Kemudian juga kepada para ibu-ibu hebat yang ada dalam Zoom meeting ini. Terima kasih kepada ibu-ibu juga yang telah hadir untuk kita belajar bersama. Sebelumnya saya disclaimer dulu kalau saya saat ini belum menjadi ibu. Jadi di sini saya hanya ingin sharing session aja. Mungkin eh, pada hari ini pastinya banyak sekali ibu-ibu di sini yang memiliki pengalaman dan ilmu yang luar biasa lebih daripada saya. Jadi kita akan sharing-sharing bersama. Nah, karena ini waktunya kita terbatas, mungkin saya akan mulai aja. Pertama kita bahas dulu apa itu kesehatan mental. Kalau misalnya bicara kesehatan mental, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, karena beberapa tahun belakangan, alhamdulillah, secara global isu-isu kesehatan mental ini sudah sangat marak gitu dibicarakan di sosial media atau di mana-mana. Sudah banyak sekali kesadaran orang-orang mengenai isu-isu kesehatan mental, sehingga kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Jadi apa sih itu kesehatan mental? Sehat mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki keseimbangan secara emosional, kemudian secara sosial, sehingga lebih siap dalam menghadapi tekanan-tekanan atau tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Nah, sehat mental itu biasanya punya tiga keterkaitan gitu ya, keterkaitan cara seseorang berpikir, cara seseorang merasakan atau emosi, kemudian juga cara seseorang berperilaku. Kesehatan mental ini sebenarnya tidak hanya bagi para ibu tentu saja ya, karena kesehatan mental ini diperlukan bagi setiap individu, baik mungkin di sini ada juga kakak-kakak atau rekan-rekan yang belum menjadi ibu, itu tetap kesehatan mental ini menjadi prioritas kita sebagai individu. Nah, tapi sebagai ibu tentu saja urgensi atau kepentingan untuk menjaga kesehatan mental ini meningkat. Kenapa? Karena eh, menjadi seorang ibu itu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, yang lebih banyak tentunya, lebih ekstra, lebih banyak pengorbanan, lebih banyak tugas dan tanggung jawab sehari-hari, lebih banyak kesibukan dan lain sebagainya. Dan juga yang menjadi penting untuk mempelajari atau meningkatkan kesehatan mental kita sebagai seorang ibu, itu adalah karena kesehatan mental ibu ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anggota keluarga lainnya, terutama kepada anak-anak. Gitu. Jadi pada tahun 2021 saya sempat melakukan penelitian mengenai hubungan antara stres orang tua terhadap masalah perilaku yang terjadi pada anak-anak usia dini. Ternyata memang masalah perilaku yang ada pada anak-anak usia dini itu punya hubungan yang signifikan dengan stres pada orang tua.
gitu ya. Kemudian juga beberapa bulan belakangan ini saya sempat mendalami kasus gitu, kasus di mana para orang dewasa yang dahulunya ketika anak-anak itu mengalami pengalaman-pengalaman buruk bersama keluarga mereka, maksudnya itu ya mungkin mengalami eh, kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang tua atau mendapatkan kekerasan emosional, kekerasan fisik, atau juga pengabaian dari orang tua, itu dampaknya masih mereka rasakan saat mereka dewasa ini. Gitu. Jadi sangat penting bagi ibu itu untuk mempelajari bagaimana sih caranya meningkatkan kesehatan mental sebagai ibu atau sebagai orang tua gitu. Sebelumnya kita tadi sudah bahas ya dampaknya dari kesehatan mental pada ibu ini. Eh, Bahwasanya anak-anak itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap emosional ibu. Jadi ketika ibu kurang memiliki kemampuan dalam mengatasi emosinya, sehingga kemudian kurang memberikan perhatian atau kurang memberikan dukungan emosional kepada anak, itu anak-anak sangat peka terhadap hal itu, sehingga itu bisa mereka ingat sampai mereka dewasa. Nah, kemudian hubungan emosional antara ibu dengan anak itu juga eh, akan terbentuk baik ketika ibu memiliki pengelolaan emosi yang baik. Nah, sehingga di sini saya ingin meng-highlight bahwasanya salah satu cara utama untuk meningkatkan kesehatan mental ibu adalah dengan memiliki kemampuan mengelola emosi atau meregulasi emosi. Nah, apa itu regulasi emosi atau kemampuan mengelola emosi? Kemampuan mengelola emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara adaptif dengan sesuai dengan konteks atau situasinya. Nah, seringkali kita ketika mengalami suatu emosi itu kita anggap anggap angin lewat begitu saja gitu. Jadi kita tidak menyadari atau tidak merasakan atau bahkan sering juga kita menghalau emosi-emosi negatif yang kita rasakan. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa menjadi ibu yang sehat secara mental itu bukanlah ibu yang selalu bahagia, ibu yang selalu tenang, ibu yang selalu baik-baik saja. Karena saya yakin di sini, para ibu-ibu di sini sudah merasakan ketika menjadi ibu itu sangat banyak sekali apa ya surprise atau kejutan yang menambah warna-warna di dalam kehidupannya. Sangat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setelah menjadi ibu sehingga itu juga mempengaruhi kondisi emosional para ibu sekalian di sini gitu. Akan tetapi perubahan emosional tersebut ketika kita mengalami emosi negatif, ketika kita mungkin awal-awal menjadi ibu itu banyak mengalami kecemasan atau banyak mengalami kebingungan, kelelahan, itu hal yang wajar dan bukan merupakan hal yang harus ditakuti gitu. Sehingga eh, salah satu kemampuan kita untuk mengelola emosi ketika kita merasakan emosi-emosi tersebut kita tidak panik atau tidak apa namanya tidak berusaha menghalau emosi-emosi tersebut. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik? Yang pertama itu adalah menyadari atau awareness. Nah, seringkali ketika kita merasakan emosi negatif, itu kita menganggap lalu begitu saja. Jadi, oh ya udah, saya sekarang sedang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tidak menyadari, tidak kita rasakan apa sih yang berubah dari saya begitu. Nah, caranya adalah bisa kita sadari perubahan apa yang kita rasakan saat itu. Misalnya eh, oh ya, saat ini sepertinya saya jantungnya berdebar-debar lebih daripada biasanya nih. Atau ibu misalnya mengenali, oh ya kok rasanya akhir-akhir ini saya sering tegang otot-ototnya atau mungkin sering nafasnya terburu-buru gitu. Jadi kita kenali tanda-tanda atau perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita mengalami emosi negatif. Nah, kemudian setelah kita mengenali atau menyadari kita mengalami perubahan emosi, itu kita bisa melakukan penerimaan terhadap emosi yang kita rasakan gitu. Jadi ketika kita merasakan emosi negatif, jangan kita menjadi panik atau menjadi marah kepada diri kita sendiri. Seringkali kita ketika merasakan emosi negatif itu waduh, saya cemas nih. Gimana nanti kalau misalnya ini nggak selesai? Gimana nanti kalau misalnya karena saya merasakan ini anak saya seperti ini gitu. Jadi
banyak pemikiran-pemikiran negatif yang muncul ketika kita merasakan emosi negatif. Nah, justru ketika kita merasakan emosi negatif dan ditambah dengan adanya pemikiran negatif, emosi negatif yang kita rasakan itu akan semakin intens gitu, sehingga itu akan menjadi lingkaran yang berulang gitu, lingkaran setan yang berulang ketika merasakan emosi negatif, kemudian kita berpikir negatif karena emosi yang kita rasakan, nah kemudian meningkatkan emosi negatif yang kita rasakan lagi, kemudian semakin berpikir negatif lagi dan begitu seterusnya gitu. Sehingga ketika kita merasakan emosi negatif itu kita menerima dahulu, menerima emosi yang kita rasakan dan tidak berpikir negatif atau tidak berpikir buruk terhadap apa yang kita rasakan. Karena semua emosi itu adalah hal yang wajar. Kita merasakan sedih, itu hal yang wajar. Kita merasakan marah, itu hal yang wajar. Dan masing-masing emosi itu membawa pesan gitu. Seperti misalnya ketika kita merasakan sedih, berarti ada satu pesan dalam emosi itu bahwasanya hal-hal yang kita takuti itu hal-hal yang menjadi faktor kita sedih itu adalah hal yang kita takutkan akan hilang misalnya. Atau ketika kita merasakan marah berarti eh, hal-hal yang saat ini yang menjadikan kita marah itu berarti hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, itu merasakan suatu emosi-emosi negatif sebenarnya itu juga membantu kita untuk memahami diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada diri kita sendiri. Dengan memberikan dukungan atau self support, kita dapat memutus rantai emosi negatif yang tadinya kita rasakan dengan terkadang kita merasakan emosi negatif, kita semakin mengkritik diri kita. Misalnya, kok saya seperti ini saja sudah sedih ya, kok saya seperti ini saja sudah marah ya. Nah, itu kan kita mengkritik diri kita sendiri ya. Nah, terkadang dengan mengkritik diri kita sendiri itu justru akan memicu emosi-emosi negatif lainnya, sehingga justru memperburuk keadaan gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita merasakan emosi negatif, kita memberikan support kepada diri kita sendiri, self support atau memberikan support dengan kasih sayang bahwa oh, saya sudah melakukan yang terbaik, akan tetapi hasilnya hanya seperti ini, tidak apa-apa, saya bisa lakukan lagi besok, misalnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin beberapa apa namanya beberapa tips praktis untuk para ibu di sini gitu bisa juga dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Terkadang ketika kita menjadi ibu, kita juga kekurangan waktu untuk diri kita sendiri sehingga kita rasanya kehilangan diri kita sendiri. Kok saya rasanya berubah banget sebelum saya punya anak dengan setelah saya punya anak gitu ya. Apa hal-hal yang saya sukai dahulu ketika sebelum punya anak sekarang saya sudah tidak minat lagi melakukannya gitu. Nah, itu rasanya kita seperti merasa kehilangan diri kita sendiri. Nah, eh, setelah menjadi ibu, perlu juga bagi para ibu di sini untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri, mencari lagi apa yang menjadi kesenangan-kesenangannya dahulu, dan ketika ada waktu bisa kita luangkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Seperti itu. Kemudian juga ketika kita merasakan suatu emosi yang negatif, itu kita juga bisa membicarakan perasaan kita. Kita bicarakan perasaan kepada pasangan, atau bicarakan perasaan mungkin kepada teman, atau kepada orang yang dipercaya. Dan ini berkaitan juga dengan hal selanjutnya, yaitu dengan membentuk dukungan sosial. Terkadang ketika kita sudah menjadi ibu dan banyak kesibukan gitu ya, rasanya jadi jarang bersosialisasi, jarang bertemu dengan orang lain, sibuk dengan anak di rumah, sehingga kita rasanya tidak punya orang-orang di sekitar kita yang mendukung begitu. Jadi perlu juga mungkin bagi para ibu untuk meluangkan waktu bertemu lagi dengan teman-temannya, mengobrol, atau mungkin ketika tidak memungkinkan, bisa dengan orang-orang di sebelah rumah, dengan tetangga, membentuk dukungan sosial dengan tetangga, dan mungkin mengikuti hal-hal yang seperti ini, mengikuti apa namanya ya, sharing session itu juga merupakan bentuk dukungan sosial sebenarnya bagi sesama ibu, begitu. Em, Ya, baik. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya pemaparan dua pemateri kita yang sudah sangat-sangat jelas ya kalau menurut saya dengan durasi waktu yang mungkin terbatas, tapi kita bisa dapat banyak sekali daging-daging ya. Rasanya semua materi yang disampaikan oleh pemateri itu isinya daging-daging semua ya.
Nah, untuk itu mungkin langsung saja kita masuk ke bagian diskusi ya, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, para peserta semua, kakak dan ibu yang sudah berhadir dalam room Zoom ini, dipersilahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung untuk raise hand, untuk berbicara langsung, bertanya langsung, dipersilahkan. Atau mungkin jika tidak memungkinkan, keadaannya juga mungkin sambil nyambi-nyambi, diperbolehkan untuk chat di kolom komentar. Nah, ini sudah ada dua penanya yang masuk. Yang pertama, ini direct message kebetulan, tapi saya izin bacakan ya, kakak-kakak dan ibu pemateri. Yang pertama, mungkin ini pertanyaannya lebih ke Dokter Ayu ya. Assalamualaikum dokter. Izin mau bertanya, saya baru-baru ini merasakan ASI saya mulai seret, seret dok gitu. Sekitar 1 bulanan ini. Bayi saya udah beranjak 5 bulan, 2 minggu. Untuk KB, saya pakai KB suntik 1 bulan, dok. Apakah itu berpengaruh dari situ tadi ya dok? ASINya seret karena dia menggunakan KB suntik yang 1 bulan. Sebelumnya alhamdulillah ASI saya banyak dok, sampai bisa nyetok di freezer. Ada saran seputar ASI enggak ya dok, agar ASI saya meningkat produksinya? Mungkin boleh langsung ditanggapin dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini maaf saya juga sambil menyusui ya. Ini Ya, lagi nggak menyusui. apa-apa dok. Jadi tadi pertanyaannya di 5 bulan usia bayi 5 bulan 2 minggu ya. Kemudian produksi ASINY-nya dirasa seret. Apakah penggunaan KB-nya itu sudah berapa lama? Siapa ya tadi yang bertanya? Ya mungkin langsung bisa disampaikan penggunaan ASINya, penggunaan KB, sudah berapa penggunaan lama? KB-nya. Penggunaan KB-nya udah berapa lama ya, Tika? Oh, nggak bisa audio. Sebentar ya, dok. Dari habis nifas, kata beliau, dok. Oh, dari habis nifas. Jadi kalau untuk efek dari KB-nya memang dari habis nifas itu kan setelah 40 hari, berarti di awal juga nggak ada pengaruh karena memang kalau KB yang 1 bulan itu tidak sama dengan yang 3 bulan. Jadi kalau untuk mempengaruhi ASI tidak. Jadi untuk meningkatkan kembali lagi kita tadi ke supply and meet demand. Jadi produksi ASI itu untuk meningkatkan produksi ASI yang pertama kali kita harus menghilangkan stres dulu. Itu stresornya apa? Stresornya kita mikirnya ini asinya kok makin sedikit. Makin kita stres, ini kayaknya memang asinya makin sedikit. Eh, untuk memastikan itu asinya makin sedikit atau tidak, itu dari berat badan bayi. Kira-kira berat badan bayinya meningkat atau tidak? Kalau tidak, memang kemungkinan dia tidak mencukupi. Tidak mencukupi ASI, tidak mencukup. Memang benar-benar seret dan tidak mencukupi. Tapi kalau berat badan bayi naiknya normal sesuai dengan KMS, berarti tidak masalah, tidak ada masalah. Berarti itu hanya kadang-kadang dia memang tidak sebanyak di awal, tidak sebanyak di awal karena kebutuhan bayi juga kan berbeda. Memang tidak bisa stok seperti di awal karena ini dia juga udah tahap mau MPASI. Setelah MPASI nanti di awal itu dari 6 ke 9 bulan itu kebutuhannya hanya 70% ASI, 30% dari MPASI. Jadi memang kembali lagi kebutuhan si bayi memang 70%. Ini kan sudah mendekati 5 bulan 2 minggu. Kalau untuk KB-nya tidak masalah, tidak mempengaruhi ASI. Kembali ke produksi tadi, yang paling gampang untuk yang paling gampang untuk memancing produksi ASI itu jangan pernah skip pemberian ASI sebelum tidur eh, malam hari di jam 2 begitu dan subuh. Jadi paling enggak itu dari sebelum tidur sampai pagi itu ada 3 kali pemberian ASI. Karena pemberian produksi ASI itu meningkatnya di malam hari. Jadi untuk meningkatkannya itu jangan di skip. Walaupun si bayi tertidur, mungkin si bayi tertidur nyenyak, tapi
Malam hari itu yang paling gampang karena produksi ASInya lebih banyak, jadi jangan di skip untuk menjaga produksi ASI tetap banyak begitu. Ya, mungkin sudah jelas atau ada yang mau disampaikan lagi pada penanya? Oke, sudah sangat jelas. Thank you, Dok. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya ya, eh Dokter Ayu dan Kak Afifah. Nah, ini ada pertanyaan dari Nurmayasari. Apakah ibu yang makan makanan pedas itu berpengaruh pada ASI dan bisa menyebabkan diare pada anak, Dok? Yang kedua, apakah stres pada ibu mempengaruhi volume ASI? Kemudian yang ketiga, apa side effect dari ASI booster? Kira-kira ada enggak ya side effect-nya dari ASI booster, Dok? Mungkin ini pertanyaannya masih di Dokter Ayu ya. Ya, silakan Dokter Ayu. Jadi kalau makanan pedas itu berpengaruh tidak pada ASI, sebenarnya produksi ASI itu tidak dari saluran cerna ya. Jadi tidak ada masalah dengan makan pedas. Hanya kalau terlalu pedas, jangankan si bayi, si ibunya juga kan eh, pasti ada terganggu. Saluran cernanya terganggu, jadi kemungkinan bisa mencret kalau terlalu pedas gitu. Jadi kalau pedasnya biasa aja, nggak apa-apa, bagus. Tidak mempengaruhi ASI, tidak. Tapi kalau terlalu pedas, mungkin ini ya, mungkin nggak ada pantangan nih, makan aja level berapa, makan apa, mie apa, seblak misalnya level sekian. Nah, itu pengaruh nggak? Bener. Kalau si ibu mencret, akan berpengaruh kepada ASI, produksi ASI. Karena si ibu kalau mencret dehidrasi tuh. Kalau dehidrasi itu bisa menghambat produksi ASI. Jadi ASInya berkurang. Benar, berpengaruh. Tapi eh, secara wajar, kalau kita makan pedasnya secara wajar, nggak masalah. Gitu ya. Kemudian apakah stres pada ibu mempengaruhi volume ASI? Benar. Karena yang dibutuhkan untuk proses, tadi kan ada proses pembentukan dan proses pengeluaran ASI. Kita membutuhkan prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini meningkatnya ketika kita happy, ketika ibunya bahagia. Jadi, kalau ibunya stres, otomatis hormon oksitosinnya berkurang dan akan mempengaruhi volume ASI, begitu. Kemudian, apa side effect dari ASI booster? Side effect dari ASI booster itu dia untuk apa ya, yang seringnya itu dia eh, kekentalan ASI itu juga beda, dia lebih kental. Seringnya sama dia suplainya kan terlalu banyak tuh. Eh, oversupply ASI. Jadi kalau ASInya terlalu banyak itu juga merepotkan bagi si ibu. Ya, jadi dia dilema sih. Kalau terlalu over supply ASI, eh, kita skip sebentar aja nih, kita nggak DBF, kita nggak DBF atau kita telat pumping. Jadi kalau kita telat pumping, dia lebih gampang untuk menyebabkan mastitis. Jadi kita gampang bengkak. Jadi payudara yang bengkak itu bagus tidak. Itu adalah salah satu pencetus yang bisa menyebabkan mastitis. Jadi ASI booster itu disarankan atau tidak, direkomendasikan atau tidak direkomendasikan oleh konselor ASI. Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sebagian ibu itu tidak pede. Jadi kalau ibunya nggak pede, ngerasa ASInya kurang, salah nggak? Salah. Mempengaruhi produksi ASI? Benar. Jadi kalau ibunya pede dengan booster ASI, silahkan. Hanya saja, tadi saya bilang bisa oversupply, jadi harus tetap rajin-rajin untuk pumping tepat waktu, DBF tepat waktu, begitu. Saya rasa sekian. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Kita mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Izin dokter, saya mau bertanya ini dari Kak Fatimah ya, Dok. Mm-mm. Jika tadi dijelaskan dokter bahwa memberikan ASI itu menghilangkan depresi, tetapi kenapa ya, Dok, ada ibu bunuh anaknya? Itu kira-kira gimana ya, Dok ya? Mungkin ada kaitannya dengan segi psikologis ya, mungkin yang akan bisa disampaikan oleh Kak Afifah nantinya. Silakan kepada kedua pemateri kami. Eh, ini ya, kalau memberikan ASI itu memang iya menghilangkan depresi. Tapi kembali lagi, emosi ibu ibu nifas itu dia lebih labil.
memang lebih labil, makanya dibutuhkan eh, lingkungan yang mendukung. Jadi support system itu sangat dibutuhkan. Jadi walaupun benar menyusui itu eh, menghilangkan depresi. Ada yang ibu bahagia dengan menyusui anaknya, ditambah dengan support system yang baik. Jadi, kalau ada ibu yang bahagia dengan menyusui anaknya, tapi lingkungannya tidak mendukung, eh, contohnya tadi seperti misalnya anak nangis, ini haus nih, jadi si ibunya stres, apa-apa nggak bisa, mau ini sedikit nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kenapa? Alasannya setiap anak nangis lapar, setiap anak nangis haus, jadi seakan-akan ASINya juga berkurang. Jadi ujung-ujungnya ya si ibu stres gitu. Jadi bukan stresnya dulu. Stres itu terlahirnya ya memang setelah setelah menyusui. Jadi bukan dia dengan menyusui benar dia menghilangkan depresi. Tapi kemudian kalau misalnya ada dari luar, ada stresor-stresor dari luar, ya tetap aja kemungkinan untuk mengalami depresi begitu. Ini dari saya, silahkan dilanjutkan Afifah ya, Kak Hafifah. Boleh ditambahin mungkin Kak Afifah gimana nih dari segi psikologisnya? Iya, baik. Jadi benar sekali tadi yang dibilang oleh Dokter Ayu, bahwa kalau untuk depresi ini sendiri pastinya bukan hanya dari satu faktor gitu ya. Jadi kemungkinan juga misalnya tadi mengasihi atau memberikan ASI itu menghilangkan depresi itu pasti tidak akan serta-merta hilang begitu saja karena kita mesti lihat dulu sumber depresinya apa. Ketika dia mengasihi tapi sumber depresinya tidak teratasi, ya tetap aja bisa jadi itu akan bumerang juga, tetap menjadi sumber masalah yang perlu diatasi juga bagi si ibu begitu. Nah, kemudian juga ini kan tadi pertanyaannya kenapa ada ibu bunuh anaknya gitu ya. Jadi bisa jadi juga ini faktornya kita tidak tahu ya, bisa jadi juga faktornya bukan karena depresi. Kita perlu lakukan asesmen, tapi bila mana memang depresi itu tadi bahwasanya depresi banyak faktornya, bisa karena kekurangan dukungan emosional dari atau support system tadi, atau mungkin juga memang punya masalah kesehatan mental secara biologisnya dan lain sebagainya itu. Jadi perlu pengkajian lebih lanjut untuk kasus ini. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Afifa dan Dokter Ayu. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Rizky Dewi. Dok, saya tanya, saya udah 3 bulan lahiran dan nyusui, dan saya nggak KB. Sebulan lalu saya kena mastitis dan udah abses, sampai keluar nanah dan darah pada darah kanan. Jadi selama kena mastitis, saya hanya nyusui sebelah kiri aja, Dok. Dan payudara kanan sampai sekarang masih ada benjolan dan makin seret, Dok. Iya. Ini pertanyaan Jadi gimana? salah satu penyebab mastitis tadi saya bilang itu seperti saya katakan sebelumnya bisa jadi karena telat pumping atau telat DBF. Jadi payudaranya nggak kosong atau kita sering memberikan ASI tapi tidak sampai kosong, tidak sampai kosong. Jadi payudara itu eh, masih berisi. Misal kita misalkan nih sepertiga. Jadi sepertiga dari ASI itu masih di dalam gudang ASINya gitu. Jadi kenapa bisa terjadi mastitis? Karena yang sepertiga itu tidak dikeluarkan. Dia mengendap. Nah, itu yang bisa menyebabkan mastitis. Biasanya itu karena telat pumping atau telat DBF. Atau memberi ASINya sebentar-sebentar. Sebentar. Jadi formilnya baru keluar di ASI awal, kemudian kadang ASI belakangnya tidak sampai keluar, jadi tidak kosong. Jadi yang sepertiga ini yang menyebabkan mastitis. Nah, jadi selama kena mastitis, tadi saya hanya menyusui di sebelah kiri. Justru kalau kita menyusui di sebelah kiri aja, jadi yang sebelah kanan ini kan yang sepertiga tadi masih ada tuh. Produksi otak kita ini menyampaikan otak kita itu telah disampaikan, oh ini ASINya masih ada nih sepertiga. Jadi payudara sebelah kanan ini perlunya 2/3 gitu. Jadi kenapa seret? Karena otomatis kan nggak kosong-kosong tuh.
Karena dia nggak kosong, jadi ngisinya itu 2/3. Yang 2/3 ini tadi, yang sudah diisi 2/3, tidak juga diberikan. Yang diberikan hanya sebelah kiri. Jadi dia penuh. Jadi otak tadi berpikirnya, oh ini dia sudah full 3/3, jadi nggak perlu ditambahin lagi. Itu yang menyebabkan makin seret. Jadi sebaiknya kalau memang terjadi mastitis, silahkan temui konselor menyusui yang terdekat begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kita lanjut ya, dok. Dan Kak Afifah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian. Izin bertanya ke Kak Afifah soal inner child. Apakah pola asuh kita memang berpengaruh besar dengan inner child? Kadang saat merasa kurang baik dalam pola asuh, lantas ngorek soal inner child tadi gitu. Ujung-ujungnya malah merasa seperti mencari kesalahan orang tua. Nah, ini gimana ya Kak Afifah nih? Oke, jadi soal inner child ya. Inner child ini sering kita istilahkan dengan luka masa lalu atau luka emosional pada masa lalu, pada masa anak-anak gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya temukan bahwa di beberapa kasus yang saya dalami, itu ada beberapa orang dewasa yang ketika mengalami pengalaman masa lalu yang tidak baik dari orang tua mereka, itu masih berdampak sama mereka saat dewasa gitu. Dan dampaknya itu macam-macam, ada yang mereka justru tidak bisa mengenali emosi mereka sendiri. Jadi ketika mereka marah atau misalnya sedih, mereka meluapkan emosi tapi nggak tahu nih perasaan apa sebenarnya yang ada dalam diri sendiri. Atau ada juga yang bahkan sering mengkritik diri sendiri, merasa rendah diri karena dulu mungkin sering direndahkan oleh orang tuanya atau kurang mendapatkan support oleh orang tuanya gitu. Nah, jadi pola-pola yang dilakukan oleh orang tua kepada seorang anak di masa kecilnya itu bisa terbawa sampai dewasa dan bahkan bisa terbawa ketika sudah punya anak lagi gitu. Jadi ini pola yang turun temurun jadinya gitu ya. Jadi ketika dari orang tua diturunkan kepada anaknya, kemudian anaknya punya anak lagi, polanya berulang lagi, itu kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi pengaruhnya besar atau tidak itu kembali lagi masing-masing individu gitu ya, masing-masing individu apakah memang saat ini masih berdampak atau sudah berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi penting juga bagi kita mungkin yang pernah punya pengalaman atau luka emosional masa lalu itu melakukan apa ya, refleksi atau bisa juga dengan eh, apa, forgiveness kepada eh, masa lalu yang udah terjadi karena toh itu sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi kita perlu menyadari bahwa saat ini kita tidak ingin memberikan luka itu kepada anak, dan mungkin bisa dari diri kita dimulai berubahnya gitu. Jadi supaya mungkin tidak seperti mencari kesalahan orang tua gitu ya. Kita perlu sadari bahwa saat ini pun kita adalah orang tua dan saat ini pun kita pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Dan kesalahan itu gimana caranya supaya tidak terulang lagi atau gimana caranya supaya anak kita tidak merasakannya ya dengan mengkat di diri kita dan kita mencari bantuan profesional jika memang diperlukan atau bisa dengan self support atau mendukung diri kita sendiri dengan mencari informasi-informasi gimana caranya, ya banyak ya sekarang tips-tips parenting atau tips-tips gentle parenting supaya tidak menyakiti emosional anak-anak karena memang emosi ini sangat kompleks dan dia tidak terlihat. Kadang kita merasa tidak memarahi tapi anak-anak merasa dimarahi gitu. Kadang kita bahkan cuma tidak sengaja karena terburu-buru mendorong pintu jadi seperti anak-anak merasa pintunya dibanting dan ibunya marah sama dia gitu. Kadang-kadang bisa sangat mungkin terjadi seperti itu gitu. Jadi eh, inner child ini memang sangat mungkin berpengaruh kepada cara kita mendidik atau cara kita parenting ke anak-anak, akan tetapi bisa kita rubah gitu. Jadi jangan sampai inner child ini masih eh, berdiam diri dalam diri kita sehingga dia masih menjadi luka gitu, masih menjadi beban yang kita turunkan kepada anak-anak gitu. Jadi kalau memang diperlukan bisa mencari bantuan profesional atau jika tidak begitu parah rasanya bisa kita dengan belajar sendiri self support atau berbagai teknik-teknik lain dengan teknik forgiveness, memaafkan orang tua gitu sih mungkin. Iya, baik. Ini ada
pertanyaan untuk Kak Afifah lagi, tapi mungkin saya nangkapnya mirip sih case-nya dengan yang pertama. Tapi tetap saya izin bacain ya Kak ya. Kenapa banyak sekali ibu terkena baby blues? Mungkin lingkungan mendukung seperti support suami, keluarga, fasilitas untuk si ibunya itu mendukung Kak. Tapi ada hal yang nggak kita tahu menyebabkan kita jadi merasa kurang sebagai ibu. Bagaimana menurut Kakak? Apakah ibunya yang bermasalah atau apa ya sebenarnya masalahnya seperti itu? Apakah kemungkinan karena memang dia belum selesai dengan dirinya seperti tadi atau seperti apa nih Kak kira-kira? Oke, jadi itu mungkin berkaitan dengan yang tadi dijelaskan oleh Dokter Ayu ya, bahwasanya ketika ibu habis melahirkan itu memang kondisi emosionalnya sangat labil sekali gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada satu hal yang sepertinya kecil gitu, tapi bagi ibu yang baru melahirkan atau baru punya anak yang disebut dengan baby blues itu sensitif dengan semua hal gitu. Jadi ketika ada hal yang salah sedikit, rasanya kita merasa bersalah dengan diri kita sendiri. Dan itu memang fenomenanya terjadi. Fenomenanya memang banyak terjadi. Eh, tapi kalau dari yang saya tangkap dari Dokter Ayu tadi mungkin ada hubungannya dengan hormon ya dok ya, dengan perubahan hormon ketika dari sebelumnya hamil gitu kemudian melahirkan mungkin ada perubahan hormon sehingga emosinya jadi kurang stabil sehingga apa-apa itu jadi lebih cepat stres, lebih cepat berpikir negatif. Nah, kalau misalnya kita merasakan emosi negatif kan tadi kalau misalnya kita merasakan emosi negatif kemudian ditambah dengan adanya pemikiran negatif itu justru akan memicu emosi-emosi negatif lainnya gitu. Jadi mungkin saja awalnya itu mungkin pemicunya kecil, akan tetapi karena kita emosinya tidak stabil dan akhirnya memiliki pemikiran yang negatif dan ditambah dengan faktor-faktor lain gitu, jadinya jadi hal yang besar gitu, hal yang jadi merasa bersalah sebagai ibu atau misalnya eh, sebagainya lah gitu yang ibu-ibu rasakan di sini gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Ayu, tapi ini pertanyaannya mirip ya dok ya, masalah ASI serat lagi nih dok. Tapi saya izin tanyakan dari Devi Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, umur bayi saya udah 4 bulan. Namun sebulan terakhir ini ASI saya mulai seret. ASINya sedikit sekali yang keluar, bahkan tidak sampai 25 mililiter ukuran dodot. Bagaimana agar ASINya lancar kembali ya dok? Nah ini mungkin ada mirip pertanyaannya ya dok ya. Silakan dokter. Jadi ini kembali lagi ya. eh, Volume ASI yang dipumping ini pasti dipumping ya 25 mili ukuran dodot berarti dipumping. Hasil yang kita pumping itu tidak menunjukkan volume ASI yang sebenarnya. Jadi 25 tidak sampai 25 berarti ini ASINya memang udah berkurang, tidak. Jadi ASI yang kita pumping itu tidak menggambarkan volume ASI yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngerasanya nih, iya nih kayaknya sebulan terakhir ASINya udah mulai seret. Coba kembali lagi kita ke frekuensi menyusui. Kira-kira kita ada skip nggak menyusui? Atau kira-kira malam hari kita skip nggak? Jadi karena tadi prinsip ASI itu adalah supply meet demand. Jadi berapa kebutuhan kita makin sering kita menyusui, maka makin banyak produksi ASINya. Ketika kita memberikan ASI, oh dok sering kok ngasih ASINya. Kita memberikan ASI sampai kosong nggak payudaranya? Jadi kalau misalnya sampai kosong payudaranya, makanya produksi itu akan tetap 3/3. Misalnya nih, misalnya 3/3, dia akan full 3/3, begitu. Agar ASINya kembali lancar, eh, kembali lagi itu tadi hanya supply and demand, meet demand. Jadi kita kembali lagi memberikan ASI sesering mungkin agar produksi ASI juga semakin banyak. Begitu ya. Baik, kita lanjut mungkin pertanyaannya untuk Kak Afifah gantian dari Kak Rika. Assalamualaikum dan selamat malam. Maaf sebelumnya Kak Afifah, saya ingin bertanya, apakah jika seorang ibu didiagnosa punya penyakit mental, apakah saat ibu tersebut mengandung bisa menurunkan penyakit mentalnya itu, Kak? Silakan Kak Afifah.
Oke, baik. Jadi memang ada beberapa penyakit mental yang punya faktor genetik gitu ya, yang penurunannya itu dari genetik, misalnya seperti skizofrenia atau depresi, bipolar dan lain sebagainya. Tapi yang pertama itu adalah tidak semua penyakit mental itu diturunkan secara genetik. Yang pertama, kemudian yang kedua, tidak semua orang yang punya faktor genetik itu akan mengembangkan penyakit mental yang sama gitu. Jadi misalnya seorang ibu yang skizofrenia kemudian mengandung dan melahirkan gitu tidak pasti anaknya itu akan skizofrenia juga atau tidak gitu. Tapi memang ada beberapa penyakit mental yang jika punya riwayat genetik itu akan meningkatkan kemungkinan anaknya mewarisi penyakit tersebut. Gitu mungkin Kak. Oke, terima kasih. Nampaknya stok pertanyaan di kolom chat sudah habis. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sudah jelas ya. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan di sini. Mungkin next episode selanjutnya nih kita akan kupas tuntas untuk masalah hal-hal ini juga. Berhubung pukul sudah jam 9:43 malam, sudah saatnya mungkin ibu-ibu untuk mengambil rehat ya ini kelihatannya sudah cukup malam. Tapi sebelum itu izin kita foto sebentar ya untuk tag foto rame-rame. Boleh semua peserta eh, kita on cam dulu sebentar berhubung pemateri kita masih stay di sini biar kita tag foto. Mungkin bisa di on-kan sebentar biar kita take foto bareng pemateri. Oke, saya hitung mundur ya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman. Tiga untuk slide pertama. Oh, ini cuma satu slide muat di komputer saya. Oke. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya izinkan kami memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada kedua pemateri kami yang sudah luar biasa menyempatkan waktunya untuk berhadir, memberikan kita banyak sekali ilmu malam ini. Untuk itu kita izin share sertifikat. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing session malam ini ya dok. Kepada dokter Ayu, terima kasih sekali sudah memberikan banyak inspirasi ya, bagaimana tata cara yang baik, kemudian bagaimana mencegah mastitis dan sebagainya. Selanjutnya, eh, kemudian, oke, ini sertifikat untuk Kak. Terima kasih juga kami ucapkan ke Kak Viva yang sudah luar biasa malam ini eh, membersamai acara kita, sudah memberikan banyak sekali penjelasan bagaimana cara mengatur eh, agar menyelesaikan diri sendiri ya, begitu, agar kemudian bisa memutus inner child yang mungkin ada masalah di bagian inner child, luka masa lalu. Jadi kita harus sadar bahwa ini harus berhenti saja tidak mengikutkan anak kita. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kak Afifah. Untuk itu, karena kita sudah menyelesaikan materi kita malam ini, kita izin mau bagi door prize dulu. Ada 10 door prize. Ini mungkin saya langsung bacakan ya. Ada 10 orang beruntung yang hari beberapa kriteria yang sudah panitia tetapkan ya, ada 10 orang. Jadi mungkin nama-nama yang saya sebutkan bisa menghubungin Kak Ovalina, atau mungkin Kak Dian untuk mendapatkan gift ya, gift sederhana yang mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk bisa terus ikut berkontribusi dan terus belajar untuk lebih baik ke depan. Yang pertama ada yang pertama, sebentar chatnya hilang.
Yang pertama, Ibu Fauziah Dini Hanif. Kemudian yang kedua ada Kak Nurmayasari. Yang ketiga ada Tima. Yang keempat ada Kak Rizky Dewi. Yang kelima ada Kak Devi Dayana. Yang keenam ada Kak Rika. Yang ketujuh ada Kak Tri Artika Sari. Yang kedelapan ada Kak Rizky Hasmiani. Yang kesembilan ada Kak Nova Rasita Borubarus. Kemudian satu lagi. Nah, nih satu lagi ada 10 ya harusnya. Satu lagi ini masih kita tunggu karena ada beberapa kriteria yang mungkin masih ada satu slot nih untuk peserta yang mungkin belum sempat nge-tag di Instagram KMS. Mungkin kita tunggu sampai mungkin kita perpanjang ya sampai besok hari. Mudah-mudahan kita temukan satu lagi bisa jadi mungkin penanya terbaik atau memberikan komentar di Instagramnya dengan tag Instagram KMS begitu ya. Kita tunggu satu lagi untuk nama-nama 9 orang yang beruntung tadi bisa menghubungi Kak Ovalina Sylvia atau Kak Dian ya. Mungkin sebelum kita tutup, kita izin putar satu video dulu ya. Video yang mungkin terskip karena kendala teknis tadi. Dipersilakan mungkin Kak Nurul bisa bantu pemutarannya. Komunitas masyarakat sehat kreatif adalah komunitas yang didirikan atas inisiatif beberapa nakes yang melihat kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Untuk itu, kami hadir memberikan edukasi seputar kesehatan fisik, kesehatan gigi, kesehatan mental, bahkan kesehatan lingkungan dalam bentuk tulisan maupun webinar. Kami akan berupaya memperbaiki program kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan dukungan teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih Kak Nurul. Itu tadi kembali kita ulang ya video tentang komunitas masyarakat sehat kreatif yang dimana bisa ditemukan IG-nya sudah dicantumkan di kolom chat oleh Kak Opa. Mungkin teman-teman yang belum follow bisa di follow. Kemudian di grup juga sudah dimasukkan ya. Mungkin nanti agenda selanjutnya bisa di-share di sana. Lalu itu sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih yang sangat luar biasa ya yang bisa kami berikan kepada Dr. Ayu yang sudah berkenan berhadir, memberikan banyak sekali ilmu juga kepada Kak Afifah Aminova. Mudah-mudahan magisternya segera selesai ya Kak ya. Mudah-mudahan dimudahkan Amin, segala amin. urusannya. Jangan bosan kalau nanti next mungkin kami ajakin diskusi-diskusi ringan lagi ya. Oke, kalau gitu kita sudahi pertemuan kita malam ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hapianti Rukmana. Pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, kendala teknis. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kami lebih baik. Terima kasih sudah berhadir seluruh peserta dan tetap stay tune sampai di 9.50 WIB ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita selalu, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah mampukan kita menjadi generasi penerus dan pendidik yang terbaik. Sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Waalaikumsalam. Dok. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima dokter kasih, Kak Afifah. Afifah. Terima kasih. Apa?